Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini kita ngecek motor ya, kita nge-review motor nih. Ini ada racking punya kawan kita nih, kembar. Sama-sama hitam, strippingnya beda. Sama-sama baru ngangkat, sama-sama awam di racking. Pemain baru di racking, jadi baru beli racking. Yang itu 22 juta tuh, katanya dia beli racking kemarin. Kalau nggak salah, saya nggak salah dengar ya 22 juta nih, yang ini nih, baru beli. Ini maaf nggak divideoin proses bongkarnya, yang mesin itu. Ini 22 juta siap gas, dia beli siap gas, maksudnya siap gas ya siap gas ke bengkel. 22 juta siap gas ke bengkel, bongkar maksudnya. Masalahnya geder, rackingnya geter. Yang ini yang hitam baru beli 26 juta, sama siap gas ke bengkel. Oh, ini udah masuk bengkel lagi. Dia baru beli, katanya udah masuk bengkel, udah habis budget 6 juta di mesin ini. Dia beli 26 juta, juga udah masuk ke bengkel dengan biaya 6 juta. Kemarin bilangnya begitu ke saya. Cuman yang ini mesinnya trouble. Mesinnya ngeguruh. Jadi ngegetar tapi ngeguruh. Ini saya nyalain ya, teman-teman, motornya nih. Kalau itu mah, kalau dinyalain lagi langsung begini tuh digas-gas ya, ini mah suara blok. Soalnya ini bloknya baru, bloknya YP spare part, YP toko. Memang kadang kalau YP toko suaranya agak begini, agak ser. Cuman yang beratnya bukan di sini, mesinnya ngeguruh. Susah sih kalau di video mah ya mungkin susah, tapi kalau ini motor kalau dinaikin ngegeder motornya. Kalau turun gas guru, pokoknya nggak enak aja, ngeguruh di area bawah nih, di area bawah kerukas. Tadi saya sempat nyoba sebentar di depan ownernya. Sekarang kita bongkar ya teman-teman, ini mesinnya kita cek apa yang bermasalah. Mudah-mudahan nggak banyak ya masalahnya. Cuman kalau misalnya kalau ngeguruh gitu, biasanya kalau nggak lahar kerukas atau kerukasnya ngeguruh. Harusnya ini mesin ketika sekarang saya belah nggak bakal minta spare part banyak, karena ini baru masuk bengkel. Ini masuk bengkelnya aja belum hitungan bulan, belum 1 bulan lah masuk bengkel, udah habis biaya 6 juta. Harusnya dengan biaya 6 juta gitu mungkin PR-nya nggak terlalu banyak. Mungkin ini masalah kayak bearing kerukas atau apa gitu. Coba kita bongkar, kita lihat ini permasalahannya ini di mana sih racking ini sampai ngeguruh begini. Nih teman-teman lihat ya, ini baru saya buka nih bak kirinya. Lihat nih magnetnya nih, kelingan ulang. Ini makanya bukan kelingan ulang, dipahat lagi, dipres lagi, dipukul-pukul lagi biar ngunci. Kalau yang magnet normal akunya begini nih. Nih. Kalau magnet goyang motor berisik, ngeguruh juga, krek, karena putarannya ya, magnetnya nggak mau diem, nggak ngikut putaran mesin. Nih teman-teman lihat ya, saya putar nih magnetnya, lihatin itu umur kerukas ya. Ini pakai kerukas apa nih, umurnya sampai begini. Nih ente lihat ya, ini lo lihat ininya nih, tengahnya nih, saya putar nih magnetnya. Goyang kan? Ininya diem tapi ininya bisa goyang. Kalau magnet benar paten dia diem, ada pergerakan sedikit, ini ikut gerak. Kalau ini kan enggak, ada sepan. Nih lihat ininya, yang tengahnya. Tuh. Nih salah satu faktornya ini magnet. Ini saran buat teman-teman ya. Kalau ente ngadepin paku magnet goyang begini ya, kalau emang nggak ada budgetnya ya, kalau emang ente nggak punya budgetnya, ente mending nggak usah dikeling ulang. Saya udah pernah coba berkali-kali untuk keling ulang magnet, nggak akan kuat, kecuali keling pabrikan. Solusinya kalau emang bener-bener kepepet banget ente, nggak punya duit, nggak punya biaya buat beli magnet baru atau magnet bekas,
nggak perlu diginiin, las nih ininya nih, pakai las listrik, cantum, trek gitu. Cantum aja, cantum, jangan dilas karbit. Kalau dilas karbit nanti terlalu panas, magnetnya malah turun kemampuannya. Cantum aja sini, cetrek gitu. Itu lumayan rada kuat kalau dicantum las. Nah selama udah dicantum, lalu nabung nyari magnet yang lain. Percuma kalau digini-giniin mah, magnet mah. Saya udah coba berkali-kali, nggak pernah kuat lama. Sekarang kita cek yang lainnya ya. Ya teman-teman, ini udah diturunin ya mesinnya. Nih kita lihat komponen bagian sebelah kanan nih, dari racking 26 juta. Nih kalau kita lihat nih, kaki empatnya nih bos, tuh kelihatan nggak? Haus nih, habis nih. Nih tutupnya juga. Ini mah punya RX, bukan punya racking. Ini ganti nih tutupnya. Rumah kupling. Oh ya, nih ring rumah kuplingnya nih. Ini kan kalau kaki 4 harusnya ada ring tipis. Nyari ring tipisnya itu susah. Udah nggak produksi. Ini ringnya diganti nih. Ini sebenarnya bukan ini ringnya. Makanya nanti paling dicariin yang second ya. Kalau baru harganya rada nyeletit. Ringnya ntar diganti. Rumah kuplingnya bukan asli nih, TKD rumahnya, tapi kalau giginya asli tuh markingnya. Emang kalau Yamaha, kalau misalnya ente mau ganti rumah aluminiumnya ya, Yamaha nggak jual. Yamaha jualnya satu set dengan gigi ininya. Ini bukan ori. Nih tatakan spool. Kebalik nih pasang spoolnya, nggak masalah sih ya, buktinya ini nyala. Cuman biasanya kalau ente lihat pabrik gitu ya, tulisan 29M nya ada yang di depan. Nih tatakannya bukan ori nih, tatakan ininya nih, tatakan spoolnya. Kalau yang ori tahun muda, di belakang ada kordenya 3 kain. Ini spool pengisiannya bukan asli. Ini saya info begini bukan anti sama barang KW ya, cuman saya info aja ke usernya, ke teman-teman semua ya. Racking 26 juta tuh isinya kayak gimana, begini doang. Nih lihat nih, gigi selanya sampai karatan begini tuh, kalau ente bisa lihat. Karat, botolan gigi karat. Ini tahanan seal karat. Ini motor baut-bautnya nggak ada yang rapi satu juga. karat. Ini pernah kerendam air atau gimana sih ini? Sebenarnya kalau karat ya, kalau posisinya di dalam mesin itu sangat sulit untuk karat. Kenapa? Karena ada oli mesin. Meskipun motor ente nganggur ya, nggak dipakai selama 2 tahun atau 3 tahun, selama di sininya masih ada oli mesinnya, susah dia kena karatnya. Kalau karat-karat gini biasanya barang-barang yang di luar mesin, misalnya kayak gini nih, ente biarin nih kayak gini nih. Saya ada as ratio nih. Ini as ratio nggak kepake nih. Ini saya taruh aja di luar. Lama-lama timbul dia karat. Ini gimana? Bener karena karat di dalam mesin atau di oplos atau ditukar? Ayo, kalau feeling saya sih nggak mungkin ini bisa berkarat di dalam mesin karena ada oli mesin. Kemungkinan besar ya mungkin ini di oplos atau ditukar-tukar sampai per gigi selanya sampai dilas. Padahal murah ini kayak gini, cuman 25.000 kalau nggak salah harga listnya. Dia racking mahal-mahal 26 juta pada karat begini dalemannya. Sedih amat. Nggak tahu rasio dalamnya ini gimana, pada karat juga. Usia rasionya juga asnya nggak bisa main. Pantesan ini motor netralnya susah. Jadi kalau mau netral harus dimatiin dulu. Nih teman-teman lihat ya posisi pistonnya. Ini bloknya portingan ini. Ya, ini lihat nih, saya topin nih.
Nah, nih, top nih. Pistonnya nongol. Tuh. Nongol. Tinggi pistonnya, lebih tinggi dari liner. Ini nggak tahu setrukan. Krukasnya kan ini kan krukasnya rubahannya. Tahu ini pakai krukas apaan nih? Belum dibelah. Nggak tahu setrukan atau mapas ininya, mapas blok atasnya terlalu bersemangat. Nih lihat headnya. Oh, headnya standar ya. Standar ini head, bukan papasan. Tapi ente lihat nih pinggir-pinggirnya tuh, putih. Tuh. Ini yang putih-putih ini. Ini apa ini putih-putih ini? Ini bukan detonet, mentok ini ke sini. Ke seher. Sehernya mentok ke head. Saya paham mapas kayak beginian gitu ya. Bahkan saya juga sering nerapin untuk mapas blok atas head ini. Cuman ada cumannya. Ente kalau misalnya mau mainin clearin ya, mau mainin clearin squeeze ini, kalau ente mapas, ente harus hitung satu hal yang namanya pemuaian. Panas mesin. Contohnya gini, kalau ente asal mapas tanpa ngitung pemuaian ya, apalagi ente pakai komponen yang kurang bagus. Makanya kenapa racing itu mahal, karena spare partnya biasanya bagus-bagus. Kalau spare part bagus itu nggak gampang muai, dan kalaupun pemuaiannya sangat sedikit. Ente misalnya mainin clearin squeeze dengan cara mapas ini ya. Ketika mesin dingin, lu pasang, ente ngemal gitu. Ente pasang. Ketika mesin dingin dia nggak akan mentok. Kenapa? Karena mesinnya dingin. Nah, ente harus hitung yang namanya pemuaian mesin. Ketika mesin ini panas ya, kalau ini panas dia memanjang. Big end bawah muai, stang seher muai, piston muai. Yang tadinya misalnya ente anggap misalnya ente set clearin squeeze dalam keadaan dingin 1 mili, ketika mesin panas dia bisa turun, bisa mendekati 0,5 0,7. Karena apa? Karena ketika panas dia muai. Ini mapas ini terlalu bersemangat tanpa ngitung pemuaian mesin. Makanya kalau misalnya ente ya, buat yang awam ya, kalau misalnya ente mau mainin dengan clearin kayak gini nih, selalu dihitung. Nih, cara ngitungnya udah pernah saya buatin. Pakai timah, gampang gitu. Nih, hitung nih pakai ini nih. Ini bekas ngitung clearin squeeze. Kalau misalnya ada modifikasi mesin atau porting head, porting block, ya pasti dihitung. Ya itu kalau kayak gitu mau wajib dihitung. Itu bukti-buktinya nih. Tadinya mah banyak, ada sekotak, cuman pada dipakai buat nyolir. Ini dari mana bahannya? Ini dari timah. Dari spek 1 kilo, spek harian, spek 500, 201, ada semua di sini datanya, data-data clearin squeeze-nya. Makanya buat teman-teman kalau misalnya ente mau mainin clearin squeeze, ini kan begini tujuannya mainin clearin squeeze. Kalau misalnya mau main clearin squeeze, jangan lupa ente harus ngitung pemuaian mesin dan lihat komponen partnya apa. Kalau komponen partnya biasa aja gitu ya, bukan high perform, jangan rapat-rapat mainin clearin squeeze-nya. Kasih jeda sedikit. Lain hal kalau bicaranya racing. Kalau racing itu, kalau balap gitu, otomatis kan komponennya kan bagus-bagus gitu ya. Komponennya high perform semua lah, di atas rata-rata. Pemuaian dia kan bisa dibilang sangat sedikit, makanya mekanik bisa ngepres banget ke clearin squeeze-nya. Ini terlalu bersemangat, makanya nongol ngajar ke head. Makanya dia nggak berani mapas head. Headnya dibiarin standar, tapi tetap mentok. Itu buktinya, putih. Nih, pinggir-pinggirnya tuh, pinggir-pinggir squeeze-nya. Ini ya teman-teman, untuk bloknya tuh, portingan ya, wajar portingan. Coba kita ukur nih. Tinggi amat.
Oh iya, fake nih. Ini udah dipapas nih. Mapasnya juga serem, lumayan banyak. Jadi ini motornya bukan serukan. Saya kira tadi awalnya serukan, nongol. Ternyata ini mapas ininya, ya bener, mapasnya terlalu banyak ini, terlalu bersemangat mapasnya, mapas bloknya. Coba kita belah ya teman-teman ya, dalamannya. Serukannya mah standar ini, bukan serukan ini, udah fix, ketahuan dari tinggi bloknya, stangnya NPP. Ini motor ya, bautnya kagak ada yang bagus, baut crankcase-nya ranking 26 juta, bautnya KW. Ini oplosan kayaknya Pak ini. Coba kita lihat nomornya ya. Nanti bisa lihat nggak? Kalau saya bisa lihat, soalnya dibantu kaca pembesar. Nah tuh, nih kalau ente bisa lihat ya, ini ujungnya 36 nih. Susah ente lihatnya. Mana teh? Nih ini 36 nih, ini nggak bisa lihat ente. Nih ini 36 nih. Ini 36, yang sebelah sininya (05). Nih, ini 36, ininya 05. Artinya ini crankcase-nya bukan pasangannya. Kalau crankcase ini pasangannya ya, kalau misalnya motor ini benar-benar ori gitu, pasangan kanan kirinya, nomor di sini, nomor di bawah crankcase ini sama. Misalnya yang kanan buntutnya 36, sebelah sini juga sama 36. Ini beda, kanan 36, yang kiri buntutnya 05. Jadi fix ini oplosan, bukan ori crankcase-nya. Yang sebelah kanannya bukan bawaan yang kiri, karena nomornya berbeda. Oh, rumah Hariko-nya jebol, ketrik-ketrikan. Ini ya teman-teman, udah dibelah bagian crankcase dalamnya, rasionya tuh. Terus yang parah mah ini nih, itu udang sama sumpitnya. Lihatin cepet udangnya tuh. Ini pantesan tadi nyobain motor masuk gigi, ngoper-ngoper gigi susah banget. Ini ya teman-teman, padahal baru masuk bengkel ini. Baru masuk bengkel habis biaya 6 juta. Dan baru masuk bengkelnya bukan waktu yang lama, masih hitungan minggu. Kerusakan kayak gini, garpu begini rusak di air-king, ini perlu waktu sangat lama. Nggak mungkin 1 minggu ini udah begini. Karena orangnya aja ya, waktu bawa mesin ini saking takutnya dia nggak dinyalain, dinaikin ke mobil. Saya bingung dah. Nih waktu dibongkarnya itu habis biaya 6 juta tuh, beli apa aja sampai lolos ini begini. Nggak ngerti saya. Lagi banyak pikiran ya, mekanik ya, sebanyak-banyaknya pikiran, semumet-mumetnya kepala ya. Kalau rasio mah beda bro, rasio kan adanya posisinya di dalam. Jadi kalau misalnya ada kerusakan cukup repot. Kenapa repot? Harus ngebelah lagi. Beda dengan di luar-luar. Kalau di luar misalnya ada kerusakannya posisinya di luar, nggak harus sama mekanik tersebut atau sama ownernya sendiri pun bisa, karena di luar. Kalau rasio kan, kalau kayak gini kan susah. Banyak pikirannya mekanik, masa iya bisa sampai dilolosin seperti dilolosin gitu, pasang garpu kayak begini. Gila ya. Sumpitnya nih, ente lihat tuh. Kalau bisa lihat nah, peang ini bro, haus. Botolannya. Kulkas, lihat kanan kiri bearingnya nempel di sini. Yang ini tadi nyabutnya saya enteng banget.
longgar. Tuh, masuk. Pakai tangan juga masuk. Ini di bening-bening ya, ininya bening bagus, bening. Rumah laharnya longgarnya buat apa? Ya pantas mesinnya ngeburuh, karena nih pada longgar semua dua-duanya si rumah laharnya. Kalau kulkasnya mah standar ya, cuman ini kulkasnya mas-masan ya. Ini dapat kelas, ini buntung. Ini racking 25 juta isinya kayak begini, ampun. Sampai baut crankcase nih bro, baut crankcase yang asli cuma satu nih, ini yang ini bukan. Sedih ngelihatnya. Ente jajan 25 juta dapat mesin kayak beginian. Jangan sampai deh buat teman-teman yang lain ngalamin hal-hal kayak gini, sakit ini, perih kita ini. Nah ya, satu lagi ya teman-teman nih, belum dicek nih membrannya ya. Barangkali aja ranking 25 juta dapat bonus membran seger gitu, dapat jackpot. Jong lagi aja, ranking 25 juta membrannya KW bos, KW membrannya. Ya ini ya teman-teman, isinya dari ranking 25 juta kayak begini isinya. Sakit. Saya dulu udah pernah ingetin ya ke teman-teman semua. Kalau emang ente punya budget 20, 25 gitu ya, pengen punya ranking dengan budget segitu, emang ente dengan budget 20 atau 25 juta ente nggak akan dapat ranking full original. Ini motor kayak gini ya, emang tampangnya nipu, ada dopnya, padahal dopnya mah KW itu merek Narita. Tampangnya doang tampang kayak tampang motor standar, tapi lu lihat mesinnya, sakit kan. Saya saran ke teman-teman, kalau you punya uang 20 atau 25 juta, emang lu nggak akan dapat ranking full original dengan budget segitu. Tapi kalau ente punya uang segitu, 20 atau 25 juta, mending lu ngerakit dari nol, beli bahan pelan-pelan. Pertama lu beli dokumen, beli SNK, beli PPKB, beli rangka, beli crankcase. Kalau misalnya anggap aja plat B ya paling kalau plat B kalau pajak kirim dokumen bisa dapat 8 jutaan, 8 lah, 7 sampai 8 lah, 9 lah, itu udah perfect lah, udah seger banget deh itu dokumen segitu. Bagian mesinnya pelan-pelan rakit, beli blok, beli rumah kopling, beli crankcase kanan gitu. Nanti hasil akhirnya kalau udah jadi, kalau udah rapi, puas. Ini saya kasih contoh ya. Ini mesin yang kemarin kan, sebetulnya udah saya contohin kan di motor yang bocah itu. Yang motor yang bocah itu kan 25 juta habisnya. Tapi dengan keadaan semua full baru, termasuk sok belakang variasinya, termasuk speedonya itu udah habis 25, tapi keadaan full baru lah. Ini 26 juta, siap gas ke bengkel. Nih, ente kalau misalnya dengan budget 25 juta ya, lu beli dokumen, anggap dokumennya 9 jutaan deh. 8 ya, kita anggap 9 udah paling bagus, paling seger deh plat B. Ente ngerakit bikin mesin pelan-pelan gitu. Ini kan yang video saya mesin yang saya videoin kemarin kan, dengan budget 10 juta lu dapat segini. Anggap modalnya crankcase kiri doang. Tuh ente dapat apa aja. Dengan budget 10 juta udah saya jelasin kan tuh. Emang ini nggak semua komponennya full baru. Kayak napur bukan baru, mur magnet bukan baru, crankcase kiri bukan baru, crankcase kanan bukan baru, rasio bukan, krukas bekas, lawan gigi selah bekas, aslah bekas. Tapi meskipun bekas, seger dan sangat layak pakai. Sisanya full baru, head baru, blok baru, piston baru, stang seher baru,
membran baru, meskipun ini membran ori ya, ini ori baru tapi ini bukan ereking, erekes nggak masalah. Atau ente kan bukan buat ikut kontes. Kalau ente ikut kontes salah motornya ereking membrannya ini, karena ereking kan di sini ada lambang kuning. Manifold baru sampai ke baut-baut baru, ori gitu, rapih tuh mesin. Rumah kuplingnya baru. Hitung sama ente, anggap beli dokumen 9 juta sama mesin ngerakit gini 10 sudah dapat 19 juta, tapi keadaan 19 juta ente punya rangka, punya mesin seger, bok, ini mesin bagus gitu. Lo bandingin sama ini 25 juta beli ereking, mesinnya kayak begini, coba ini habis berapa ini? Kalau apalagi kalau yang punyanya pengen didetailin gitu ya, pengen bener-bener detail, pengen rapi, mulai lagi dari nol. Dia udah beli blok segala nih, bloknya katanya terlalu bersemangat ngoreknya. Habis berapa coba ini? Anggap deh pahitnya sama kayak ini ya, 10 juta, 25 tambah 10, 35 juta, mesin sehat, bodinya. Makanya mendingan ngerakit kalau punya budget segitu mah. Kecuali Anda punya budgetnya besar, budgetnya misalnya di atas 30 juta, lu punya duit cash 30 juta, lu pengen beli ereking yang full original, silakan. Tapi lihat dulu penjualnya. Saya kasih saran nih buat teman-teman, kalau emang punya budgetnya tinggi ya, pengen beli ereking yang full orian, coba kontak Said Kamil tuh. Kalau Said Kamil orangnya selama saya kenal soleh lah gitu. Omongannya bisa dipegang. Kalau kata dia original sampai ke baut, original sampai ke baut. Catnya bukan tripen, bener. Insya Allah bener, cuman harganya ya tinggi. Nggak akan harga di bangsa 10-15 kita nggak bakal dapat, pasti tinggi. Jadi gitu buat teman-teman, biar nggak keulang kejadian kayak gini. Kalau misalnya Anda punya budget sekitar 20 atau 25, mending lu ngerakit dari nol. Puas hasilnya, lebih puas meskipun butuh proses lamanya daripada kayak gini. Pengen buru-buru punya ereking, bayar cash 25 juta, taunya jajan lagi, bukannya siap gas tapi ini malah siap gas ke bengkel. Ya segini ya teman-teman untuk review ereking punya kawan kita ini yang 25 juta ini. Ya mudah-mudahan video ini jadi pelajaran ya buat teman-teman semua gitu ya, terutama buat yang awam ya, yang baru terjun di dunia ereking dan ngebet pengen punya ereking. Mudah-mudahan bisa jadi pengalaman dari teman kita ini. Ya doain aja nih yang punya unitnya, mudah-mudahan bisa sabar lah gitu. Guys, terima kasih ya teman-teman atas waktunya.